posisi duduk bersila tuh kaki kanan yang di atas, karena di sini tuh ada namanya cepala, itu sebagai pengatur tempo pertunjukan, sebagai titik koma dalam pembicaraan. Wow. Nah itu pertunjukan tuh jujur aja, kepala berputar terus berpikir, abis ini ngomongin apa, tangan terus megang wayang, kaki ikut juga main. Astaga, gitu kadang-kadang. Banyak dalang muda gugur karena tidak siap secara niskala. Kalau menurut para tua-tua tuh dalang itu adalah santapan lezat gitu katanya. Teman-teman yang lain banyak yang mendalami ini juga. Kita lebih dulu tahu ya, kok kita lebih cepat ya gitu kadang-kadang. Oh mungkin udah memang dari leluhur yang memberi jalan. Katanya Gung Suju bisa menyadarkan orang kerauhan atau kesurupan. Apakah benar? Anak muda Bali yang keren tuh dimana dia masih bisa berbudaya, masih punya jiwa muda, tapi tetap mengikuti zaman dimana dia hidup. Welcome to my hometown, Tabanan. Today we are having a conversation with a talented young dalang who's gone viral, Gung Suju. Let's jump into the video. Halo semuanya, selamat datang di YouTube KDK Yudia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan dalang viral yang banyak fansnya nih di anak muda Bali. Dan katanya beliau adalah dalang culture di Bali. Fansnya banyak banget teman-teman. Dan ternyata masih satu circle, masih satu keluarga di sini. Please welcome Gung Suju. Halo Gung Suju. Bener apa enggak ya? Yang pertama, menjadi dalang bukan bisa dipelajari semua orang. Alasannya, karena dalang harus hafal puluhan ribu bait kekawitan dan geguritan. Apakah benar? Nah, kalau ini, kalau mempelajarinya benar. Tapi tidak bisa dipelajari oleh banyak orang, tuh mungkin kembali ke interan masing-masing. Kadang ada orang-orang yang tertarik di dunia kekawin, di dunia keguritan, tapi mereka tidak menjadi dalang. Memang karena tertarik dengan karya sastra tuh tidak banyak orang yang mau, makanya. Dan apakah benar harus menghafal puluhan ribu bait kekawitan? Kalau kekawin, dalang tuh memang menghafal lalu ataupun cuma membaca aja itu memang wajib kalau menurut yang, karena anggaplah kekawin ini senjata kita nih untuk di pertunjukan wayang, entah itu secara tutur, entah itu secara bahasa kawin, entah itu secara tembang ataupun secara apa namanya tadi tuh satu bahasa kawin, tutur dan tembang, dan juga cerita lagi satu. Dari sana kita tahu cerita, dari baca kawin kita tahu cerita, dari baca kawin kita bisa nyanyi, dari baca kawin kita bisa tahu apa sih artinya omong-omongannya ini. Apa sih tokoh ini bilang apa sih dia itu, dari sana. Makanya mungkin seorang dalang tuh harus membaca lebih dari 10 ataupun 20 kekawin untuk mengenal lebih dalam lagi tentang tutur, tentang kisah-kisah, entah itu Ramayana, Mahabharata, ataupun kisah-kisah babat, kisah-kisah kerajaan. Harus kenal juga dalang-dalang tuh. Jadi lumayan tantangan nih untuk membuang waktu dalam membaca banyak-banyak buku referensi itu. Ya makanya nggak semua orang bisa kan sebenarnya. Sangat-sangat keren menurutku. Oke, yang kedua, harus paham struktur cerita dari kisah-kisah kayak Ramayana, Mahabharata, Tantri, Kekawin, dan Dharma Wacana. Tadi udah dibilangin ya. Berarti memang harus paham banget sama strukturnya ya. Padahal kan ya kita bilang aja Mahabharata itu adalah cerita terpanjang di seluruh dunia gitu, dan sampai berabad-abad masih sampai sekarang masih terpanjang ya kisah itu. Itu juga, itu aja satu kan, belum lagi yang lainnya. Nah itu tuh gimana? Emang bener kayak gitu? Kalau ke struktur, cerita kan emangnya udah cerita sebenarnya itu udah ada strukturnya. Oh habis ini, habis ini. Tapi itu kadang-kadang kalau dibawa ke pertunjukan wayang terlalu panjang. Jadi kita menjadi dalang tuh membagi lagi kisahnya. Misalnya contoh dah Mahabharata deh, contohnya deh. Mahabharata, oh kita mau buat pertunjukan wayang Mahabharata nih. Pada bagian apanya sih? Oh pada bagian Pandawanya di gini kah? Diasingkan kah? Pada bagian perang Mahabharatanya kah? Atau pada bagian Yudhishthiranya jadi raja kah? Atau bagian mana? Itu kita ambil lagi kisahnya. Oh mungkin membangun kerajaan Pandawa. Kita buka lagi kisah tuh, dari bagian mana kita ambil. Oh mungkin
di awal tuh kita bikin struktur, ada rapat nih ceritanya nih. Dharma Wangsa sama Krishna mungkin ada rapat, atau Kunti sama Dharma Wangsa mungkin rapat membahas tentang membangun. Oh, habis itu strukturnya kita bikin lagi. Oh, habis itu ada pasukan berangkat nih ceritanya mau bikin kerajaan. Habis itu di babak 2, oh ada musuhnya nih. Musuhnya tuh ini berdua nih. Dia ada yang mengganggu dari awal konfliknya, ada dari sana. Konflik, habis konflik penyelesaian, udah selesai. Itu. Jadi dari cerita kita cari sub cerita tuh lagi. Dari sub tuh baru kita bedah. Dari membedah tuh baru tercipta struktur pertunjukan yang kita mau bawain ke orang banyak. Keren banget. Nanti boleh disisipin mungkin ada contoh video Gung Suju lagi mendalang mungkin ya? Boleh ada. Boleh, ada ya. Oke, harus kuat fisik karena pementasan bisa 4-8 jam. Bener 4-8 jam ya? Kalau wayang Bali dominan 2, kalau wayang malam nih 2-4 jam tuh udah lama. Udah lama. Nah itu berarti fisiknya gimana, kan puasa kan? Tadi ceritain itu ya. Sebenarnya tantangan utama tuh duduknya tuh pertama. Duduk selama tuh untuk menahan tidak buang air kecil selama itu, karena kan selama mendalang tuh udah pasti minum air terus. Haus pasti karena terus ngomong haus. Gimana caranya biar nggak buang air kecil, itu pertama. Terus yang kedua, posisi duduk bersila tuh kaki kanan yang di atas, karena di sini tuh ada namanya cepala, itu sebagai pengatur tempo pertunjukan, sebagai titik koma dalam pembicaraan. Wow. Nah kan sekarang nih ada gini tak, kita mau ngomongin tentang dunia pedalangan tak gitu. Jadi ada sebagai penanda titik koma, penanda tempo. Kalau wayangnya jalan tuh gini lagi. Tak jalan kaki ceritanya wayangnya tak gitu. Ngobrol-ngobrol juga gitu. Kalau ada kayak sekarang kita ngobrolin tentang wayang nih tak gitu. Titik koma tuh kaki juga ikut, tangan kanan kiri dipakai nih. Gimana? Kalau genit tuh misalnya kini aja dah, nggak bisa ngomong apa lagi. Karena contoh pertunjukan tuh jujur aja. Kepala berputar terus, berpikir apa yang kita bilang nih, abis ini ngomongin apa, ceritanya abis ini gimana, bibir terus jalan, kita harus fokus tetap, tangan terus megang wayang, kaki ikut juga main. Astaga, gitu kadang-kadang kalau lama-lama tuh kerasa pegal. Dia habis ngewayang tuh biasanya kerasa pegal, semutan terutama kaki kanan nih. Keren. Berarti ya olahraga habis itu. Maksudnya emang apa untuk stamina olahraga apa gimana? Enggak. Emang udah kuat aja ya? Biasanya olahraga. Olahraga biasanya. Olahraga apa? Kalau biasanya ngerasa kalau napas tuh makin lama makin pendek tuh biasanya lari. Kalau lari sepedaan biasanya. Berarti effort sekali ya menjadi pedalang ya? Nggak hanya soal skill, tapi fisik juga harus dilatih ya? Karena dituntut untuk bergadang terus. Pertunjukan wayang kan biasanya mulai jam 8, selesainya mungkin jam 11. Kita gimana caranya udah capek, secara pertunjukan. Kita harus siapin prepare-nya juga gimana. Habis show tuh gimana. Bisa jam 1, jam 2 di rumah, jam 3 baru tidur gitu. Ini yang bergadang. Kualitas pita suara juga bergantung di sana. Gimana caranya biar nggak sakit, tapi kita udah diupah gitu modelnya. Disuruh saya dah waktu ini contoh keadaan hujan-hujanan terus sambil kerja. Di gini dah, saya baru ingat besoknya ada nopeng, tapi saya lagi dalam keadaan demam. Aduh, gimana tuh? Gini aja sempoyongan nari, tapi ya tanggung jawab harus tetap gini. Suaranya hilang waktu itu, nyanyi nggak bisa. Kita itu dah kadang-kadang ngatur tuh, kadang-kadang susah. Soalnya enggak aja seni mandalang. Kadang-kadang nari-nari malam-malam tuh. Juga ya? Cul narang yang gitu-gitu tuh kan ya Raka. Kita harus lebih siap untuk tidur lebih malam, bangun lebih pagi gitu. Itu aja sih tantangan yang sangat berat kalau yang masih yang rasakan. Makanya
Saya coba baca-baca kemarin, banyak orang yang menyerah menjadi dalang itu salah satunya karena itu juga sih. Bergadang tuh. Bergadang, fisik, terus puasa, Mm-mm. belajar. Jadi itu kayak meditasi seumur hidup gitu. Makanan juga dijaga, Mm. ya. Pikiran juga dijaga, tetap positif, tapi tetap harus bergaul, gitu kan? Iya, iya, iya. Ngerokok nggak? Agung vape. Oh, nge-vape. Kalau misalnya alkohol gitu masih? Makan daging kan udah enggak, makan daging enggak. Kalau alkohol minum, tapi tempo minum tuh jarang sekali, jarang banget. Kalau ini aja acara atau sama teman-teman gitu apa keluarga? Itu pun kalau pengen minum ya minum, kalau enggak ya enggak. Biarpun ada gini, saya jarang banget minum, sumpah. Keren sih. Kalau nggak pengen banget. Keren sih. Self controlnya ini loh. Susah loh. Misalnya kita di lingkungan semua orang ngerokok, semua orang minum gitu. Kita nggak ngelakuin itu kan susah kan sebenarnya. Kalau ngerokok dulu jujur aja pernah nyoba. Terus? Emang nggak bisa ngerokok saya, makanya lebih milih nggak bisa aja ya. Sama kayak minum. Ayo minum gini. Nyoba sih? Nyoba minum, tapi nggak bisa. Bukan jalan ninjaku gitu. Ngerti. Keren. Oke, terus harus kuat batin. Banyak dalang muda gugur karena tidak siap secara niskala. Nah, ini juga katanya kalau menurut para tua-tua tuh dalang itu adalah santapan lezat gitu katanya. Oh. Menurut tua-tua. Iya. Karena dalang tuh itu karena dia memiliki secara skill, secara kebatinan juga dia mempelajari hal-hal seperti itu, jadinya kalau menurut tua-tua yang bilang di rumah tiang tuh mengganggu dalang ataupun membuat petaka pada dalang itu adalah sebuah achievement bagi mereka. Setuju. Sebuah prestasi bagi mereka. Jadi itu yang menjadi tantangan batin sebenarnya bagi seorang dalang itu anggapnya udah susah belajar, udah korban fisik, korban pergaulan, lagi udah capek, gitu lagi ada tantangan seperti itu. Itu sebenarnya yang bikin ketertarikan orang menjadi dalang itu makin sedikit. Tapi jujur kalau tiang selama ini belum pernah merasakan, belum pernah merasakan. Emang setiap ngoyang tuh nggak ada bawa apa-apa ya, kita kosong aja. Pasrahin aja. Ya pasrah ya, kalau terjadi ya terjadi, kalau enggak ya enggak apa-apa, biasa aja gitu. Ngerti. Tapi aku pernah dapet insight gitu sih, kayak karena pedalang itu kan sebenarnya cahaya gitu ya, pembawa obor cahaya gitulah untuk umat gitu. Nah, banyak dari sisi gelap itu tuh pingin mengambil cahaya itu karena itu sangat mengundang kan sebenarnya. Tapi ya itu kan nggak tahu, mungkin kamu belum ngerasain dan nggak ngerasain, jangan sampai ngerasain juga ya. Dan mungkin juga dijaga juga mungkin Gung Suju karena bisa menjaga diri kan. Sejauh ini aku ngeliat kamu lurus banget gitu. Kalau secara kasat mata mungkin gaul banget atau ya gaul lah, ternyata aslinya lurus banget gitu. Lanjut, fun fact-nya adalah mereka sudah dipilih oleh roh leluhur dan energi taksu. Bener nggak menurut Gung Suju? Kalau Tiang rasain sendiri, bener nih. Karena secara nggak sadar Tiang pribadi pun merasakan hal itu. Di rumah, karena di rumah nggak ada yang mau lanjutin wayangnya. Secara nggak sadar Tiang dari kecil flow terus, jalan terus, tiba-tiba terus berjalan sampai sekarang. Sampai menjadi dalang. Mungkin kalau Tiang berpikir secara pribadi, nggak mungkin nggak ada orang yang dapat jalan terus menerus seperti ini. Kalau menurut Tiang, karena setuju sih. Setiap Tiang belajar, kita contohnya misalnya mau belajar apa, dapat informasi pelajaran itu kok cepet banget masuk di gini, bisa. Padahal teman-teman yang lain banyak kok, yang mendalami ini juga, tapi kok kita lebih dulu tahu ya, kok kita lebih cepat ya gitu kadang-kadang. Ya, dari sana itu yang jadi acuan gini. Oh mungkin udah memang dari leluhur yang memberi jalan. Oh main aku, lewat sini, lewat sini. Jadi yang tinggal jalan aja. Keren. Kan biasanya kalau di usia-usia 20-an terutama ya, kayak masih pingin ikut arus gitu. Kayak mungkin bukan ini kali, aku pingin sesuatu yang lebih lagi deh, atau sesuatu yang dianggap tren lah gitu. Dan Gung Suju udah sadar itu adalah titipan leluhur. Keren.
Keren, keren. Kenapa kok bisa ngerasa itu? Apa dari orang tua kah atau memang pikiran sendiri? Pikiran sendiri sih lebih mau. Katanya Gung Suju bisa menyadarkan orang kerauhan atau kesurupan. Apakah benar? Ceritain dong kalau itu benar ya? Dicodoh Jangan lupa, pernah tapi lupa di mana ada kejadian itu dulu. Padahal yang waktu itu juga gitu mau. Sebenarnya nggak tahu apa, kosong atau apa. Ya apa nih gitu. Apa nih gitu. Tiba kok mau dia gitu, kadang-kadang berpikir. Itu juga mungkin tiang adalah dari energi yang lain di luar tiang tuh. Mungkin. Tapi menggunakan diri tiang sebagai media untuk menyadarkan orang lain. Gimana ceritanya ada orang kesurupan gitu? Di mana? Di rumah apa di mana? Di mana itu tiang tempat Pura, bukan? di pura tiang wayang pertama kali wayang. Terus Udah ada gitu, ada orang kesurupan, banyak ada orang kesurupan. Tiang nggak tahu apa, cuman diam aja, dia mengambil terus gitu, yang ngambil gininya lulus dadanya kan tes. Terus tiang ngambil kancetnya, terus tiang cabut, terus sun. Tiang nggak tahu sebenarnya itu gimana, apa mana yang terjadi itu waktu itu tuh, karena tiang nggak tahu apa, jujur aja nggak tahu apa, tumben karena waktu itu wayang pertama kali, nggak tahu juga nih gimana caranya nih gitu, nggak tahu. Tapi tiba-tiba mau. Tapi dari sana yang berpikir, oh mungkin ini orang lain nih yang gini nih, bukan tiang. Mungkin ada energi yang lebih besar lagi, cuman meminjam diri tiang untuk menetralisir hal ini gitu mungkin. keren. Jadi yang kalau orang kesurupan ke Gung Suju aja ya? Nggak berani. Itu karena mendadak tuh, improvisasi tuh, gininya tuh sebenarnya nggak ada di skrip ya? Ya. Itu secara nggak langsung bisa tahu keahlian sendiri ya? Oh ternyata aku bisa nyadarin orang kerauhan ya gitu ya? Gung Suju, aku kan memang dari kecil nggak di Bali ya, dan belum pernah merasakan jadi anak muda-mudi Bali nih. Nah, Gung Suju sebagai ketua muda-mudi nih, apa tutorial menjadi anak muda-mudi culture di Bali? Apa syaratnya? Pertama kan dari lingkup rumah dulu. Dari rumah, gimana culture di rumah. Kalau di muda-mudi itu pasti kita tuh sama kayak orang tua kita. Gimana orang tua kita jadi organisasi di adat, pasti kita gitu juga di organisasi muda-mudi. Maksudnya gimana? Misalnya? Contohnya misal nih, orang tua jadi pengurus adat, anaknya pasti jadi pengurus muda-mudi gitu. Contohnya kayak hal seperti itu. Terus Bapaknya aktif di Banjar, anaknya aktif juga di Banjar gitu. Biasanya kalau momen-momen gini tuh, di beberapa momen dari sana kan dilihat dulu dari lingkup rumah gimana, habis itu dari lingkup satu merajaan tuh gimana. Setelah itu baru ya kita keluar ke tempean dulu, ke grup kita dulu. Misalkan kayak di sini dibagi 3, di sini tempe kau, tempe tengah, tempe kangin. Dari sana dulu, dari tempe dulu, dari tempe baru ke STT besar, baru di sana dilihat terus performanya. Gimana nih, di bidang apa nih cocoknya nih, entah besok ikut di kesekretariatan jadi anggota organisasi, atau di kesenian, atau mungkin di layang-layang mungkin, atau di barong bangkung mungkin, atau di Belaganjur mungkin, atau mungkin jadi kreator gogoh. Dari sana dah kita lihat gali-gali potensi anak-anak muda. Ih, seru banget. Gitu sih sebenarnya, Mbak. Terus nih, misalnya nih, itu pertanyaan bodoh aja sih. Aku kucuk-kucuk datang, halo, aku mau masuk muda-mudi, aku harus diapain nih? Itu pertama kali nih, coba ceritain. Kadang kembali ke intern, Mbak, berbaur ke kegiatan-kegiatan muda-mudi. Ngobrol dulu berarti sama Gung Suju sebagai ketuanya. Daftar dulu nggak? Nah, kalau di Tegal, Agung nariknya tuh dari kelas 3 SMP, udah masuk di muda-mudi. Terus? Dari sana tuh baru lihat kita performanya gimana, dia gimana, bergaulnya gimana, bisa berbaur. Nah, oh dia punya skill lebih di bidang ini, oh dia bisa nih, cocoknya jadi bendahara nih gitu. Dari sana baru diambil. Leadershipnya oke juga nih Gung Suju. Belajar di mana nih? Natural apa gimana?
Iya, natural Natural aja. aja ya? Nggak ada gini. Sebenarnya saya nggak ada kesiapan jadi ketua muda mudi, tapi harus jadi ketua muda mudi gitu. Dipilih sama teman-teman apa gitu? Dipilih sama teman-teman. Hmm. Dari keaktifan pribadi dulu, teman-teman pasti merangkul. Kalau udah mau ke Banjar, pasti ayo gitu dah. Soalnya kayaknya kekeluargaan banget ya di ini ya, di Banjar ya. Apa syarat menjadi anak muda Bali yang keren? Anak muda Bali yang keren tuh di mana dia masih bisa berbudaya, masih punya jiwa muda, tapi tetap mengikuti zaman di mana dia hidup. Contoh dah kayak sekarang zaman-zaman bilanglah orang-orang culture gitu, mana baju band, celana jeans. Udah terlihat nih baju band nih. Gitu modelnya. Tapi masih dia tuh orangnya tuh masih berbudaya. Contohnya sudah masih bisa Banjaran, masih bisa bikin ogoh-ogoh, walaupun besok harus nonton konser gitu. Besok nonton konser, sekarang bikin ogoh-ogoh dulu, besok nonton Fish deh gitu kayak gitu. Tetap berbudaya, tapi mengikuti zaman di mana dia hidup. Itu kalau menurut yang nggak terlalu tua banget jadi orang yang berbudaya, tapi masih bisa menyesuaikan tentang apa yang terjadi hari ini. Itu sih kalau menurut yang orang gini tuh. Tapi kalau orang Bali susah deh kalau untuk melupakan budaya tuh, karena udah mendarah daging. Budaya juga jadi media pergaulan. Kayak ogoh-ogoh, dari bikin ogoh-ogoh, selama itu kita bisa bergaul sama teman-teman di Banjar. Dari main layangan, dari orang bangkung, dari megambel pun di sana kita bisa bergaul sama teman-teman yang lain. Jadi nggak hanya tentang berbudaya secara kuno, tapi kita di masa kini juga mengikuti tren-tren apa yang terjadi. Itu sih kalau menurut ya. Jadi kalau jadi orang Bali susah, kalau jadi orang yang introvert susah. Karena kemana-mana bergaul, di sini bergaul, di sini ada komunitas ini, komunitas itu gitu. Oke, keren-keren banget sih. Dan semoga Gung Suju dan teman-teman semua anak muda di Bali bisa mengangkat budaya Bali lebih lagi ya, apalagi di zaman sekarang. Mungkin bisa menjadi lebih besar, ngangkat ke internasional mungkin. Kayak sekarang Gung Suju udah berbahasa Inggris kan, mendalam kan. Dan semoga juga Gung Suju semakin bersinar ya ke depannya ya. Astung Karya. Dan semoga nextnya kita bisa ngonten lagi. Karena Gung Suju ini seneng nge-vlog teman-teman. Ya. Seneng nge-vlog. Punya YouTube juga kan, punya YouTube, TikToknya juga udah rame. Siapa sih yang nggak tahu Gung Suju di Bali ya? Nah, pertanyaan terakhir nih, gimana rasanya jadi artis dadakan, jadi viral nih? Waktu itu ceritain dikit dong. Halo, perasaan waktu itu seneng karena emang target dikenal banyak orang. Tapi nggak expect kalau dikenal itu sebagai seorang dalang. Itu sebenarnya yang pertama. Habis itu kalau dulu tuh, astaga, kemana-mana tuh, wah, jadi orang-orang kalau ada lihat saya tuh gitu dah dulu. Sampai dulu tuh minder kalau keluar kemana-mana. Sampai kalau dulu ke pasar malam tuh belanja pakai masker, pakai kacamata, pakai topi gitu biar nggak dikenalin dulu. Karena di media sosial dan di kehidupan nyata itu ternyata beda. Bedanya gimana? Di media sosial tuh yang nonton misalnya cuma 30.000, dikit gitu. Tapi kita kalau ketemu orang 30.000 di dunia nyata tuh banyak banget. Jadi ketemu 10 orang aja banyak dah tuh. Tapi kalau view di media sosial cuma segitu, kok dikit banget ya gitu kadang-kadang. Rasanya biasa aja ya, ternyata aslinya ramai banget gitu. Itu belum terbiasa dulu, tapi sekarang udah mulai terbiasa. Buat ketemu banyak orang yang tiba-tiba, oh Gong, main lu Gong gitu, tiba-tiba kenal. Sekarang udah biasa. Kalau dulu kejut, ini nih ya, gitu dah kadang-kadang siapa nih ya, ketemu di mana ya gitu dah. Terus sekarang udah, asalnya Nene deh, asalnya pernah ketemu sama ini deh, rasanya udah pernah ketemu sama ini deh. Itu sih Mbak. Terus banyak yang DM nggak cewek-cewek atau cowok? Waduh, Pak, lumayan ada. Banyak ya? Soalnya aku ngeliat di komentar-komentar kayak pada muji-muji kan, kayak dalam ganteng, dalam keren gitu. Nah gimana tuh kamu?
Berarti kan kayak wah langsung banyak perempuan, banyak cewek. Tapi lebih ke gini, yang lebih ke pasrah aja, mau lebih berpikirannya tuh negatif sekali sama pikirannya nih. Kalau orang lihat orang muji-muji tuh, paling ingatnya sekarang aja, udah ya sebulan udah ada lupa gitu dah dia biasanya. Tapi emang realita kayak gitu ya, orang cepet ingat, cepet lupa juga kalau yang viral. Tapi berarti nggak nanggepin chat-chatnya teman-teman di sosmed dong? Kalau kebaca ada yang beberapa respon, ada yang beberapa kadang-kadang udah terlalu lama tenggelam tuh, kelupaan dah udah kadang lupa. Banyak banget berarti, banyak banget ya. Lumayan, Mbak. Ditembak, ada yang nembak di DM nggak? Kan biasanya cewek yang di chat-chat aneh ini kan. Nah ini cowok gimana, kan viral nih? Kalau nembak sih enggak, Mbak, tapi ngechat lumayan banyak. Ada yang nge-DM gini tiba-tiba, "Oh, saya gini, saya senang banget ini." Terus ya gimana caranya ngerespon kalau begini ya? Jadi akhirnya nggak direspon? Ya. Ya semoga tetap membumi ya Gung Suju ya. Kalau gitu makasih udah luangin waktunya teman-teman. Gung Suju, sampai jumpa di konten berikutnya. Gung Suju akan ngevlog, kita akan ngevlog menjadi anak culture di Bali. Sampai jumpa semuanya.